mengucapkan puji syukur kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW telah menanti-nantikan sahabatnya yaitu Yaumul Akhir. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kegiatan gugus 4 dalam acara sosialisasi pentingnya penerapan budaya positif bagi siswa di sekolah, atau sosialisasi pentingnya penerapan budaya positif bagi siswa program guru penggerak gugus 4 di desa di TK Golan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Madiun. Saya berdoa untuk Bu Ani, semoga hasilnya nanti bermanfaat untuk kedepannya lembaga yang ada di gugus 4 semakin maju dan jaya. Kegiatan hari ini saya buka untuk sosialisasinya untuk narasumber Bu Ani Rahayu. Kami waktu dan kami persilakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Gugus 4 PKG Kecamatan Sawangan, yang kami hormati Ibu Kepala TK Golan Kecamatan Sawangan, dan juga teman-teman guru TK dan KB se-Kecamatan Sawangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di acara siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak syafaatnya kita nanti-nantikan di yaumul kiamah. Sebelum acara sosialisasi dimulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kali ini langsung saja ke materi, yaitu sosialisasi pentingnya penerapan budaya positif bagi siswa di sekolah. Saya di sini tidak menggurui panjenengan sedaya, saya di sini untuk aksi bukti nyata saya yang akan saya upload di LMS untuk mengikuti kegiatan program pendidikan guru penggerak. Saya yakin jenengan sudah lebih pengalaman daripada saya. Hari ini kita hanya sharing saja. Saya sharing kepada jenengan. Apabila jenengan juga sharing kepada saya malah lebih senang. Ini biodata saya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, saling berkolaborasi demi mewujudkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, sekarang yang lagi booming itu profil pelajar Pancasila. Kali ini ada lagunya. Kita akan bernyanyi dulu sebelum ke materi. Nah, lagu profil pelajar Pancasila. Ada yang sudah bisa? Jadi lagunya seperti ini. Ini lagu versi becak. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, dan ini nanti bisa ditugaskan ke anak-anak untuk lagu profil pelajar Pancasila. Dan juga ini ada gerakannya ibu-ibu, ada gerakannya. Ini monggo kita bernyanyi dulu ya. 1,
berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini untuk gerakannya monggo berdiri dulu semua. Ya, ada gerakannya. Ini ya, gerakannya ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa seperti ini pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita coba bersama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Prima, sekali lagi, oke, sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Suaranya bagus-bagus. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Nah, ada yang tahu ibu-ibu? Ini kira-kira fotonya siapa? Ya, ini adalah foto bapak kita, Bapak Ki Hajar Dewantara yang biasa disebut dengan Bapak Pendidikan kita. Nah, di dalam guru penggerak ini kita mempelajari tentang filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Dengan tidak sengaja sebenarnya kita sudah menerapkan. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu seperti petani. Jadi kita itu sebagai petani dan sawahnya adalah sekolah. Lalu bibitnya adalah siswa atau anak kita. Kita tidak akan bisa merubah gitu, bibit yang kita tanam. Seandainya kita menanam bibit padi, tidak mungkin akan tumbuh menjadi anggur gitu. Nah, seperti itu filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi kita tidak bisa merubah anak itu. Kita tidak bisa membuat anak itu seperti yang kita harapkan. Karena setiap anak itu mempunyai pribadi masing-masing. Setiap anak mempunyai bakat dan minatnya tersendiri. Nah, di dalam filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, kita itu guru itu hanya bisa merawatnya, mengarahkan, menuntun anak-anak itu bagaimana dapat berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, seperti sekarang ini kita tidak mengacu pada KKN nilai, karena anak itu mempunyai bakatnya masing-masing. Jadi sekarang itu kalau kita ingin mengajarkan materi kepada anak itu kita harus menentukan tujuannya dulu. Tujuannya apa? Nah, tujuan anak itu, jadi kalau kita sebelum masuk ke pemateri kita harus bertanya jawab dulu dengan anak, sudah siapkah anak untuk diajak belajar? Nah, terus bakat apa? Ingin belajar apa? Tapi tidak dibiarkan deh, walaupun merdeka belajar, tetapi tidak dibiarkan
dengan sesuka hati, aku pengennya iki Bu, aku pengennya ini ya, sesuai keinginan anak, tapi kita tetap menuntunnya. Jadi intinya anak itu kita gali bakat minatnya, kita rangsang agar dia mau siap apa tidak untuk belajar pada hari ini. Nah, dengan itu apakah anak sudah siap belajar atau belum, itu kita terdapat budaya positif yang harus kita terapkan di lembaga kita. Nah, apakah yang dimaksud dengan budaya positif? Nah, di sini budaya positif merupakan salah satu ciri dari sekolah yang menanamkan pendidikan karakter pada murid. Sekolah memiliki peran penting dalam pembentukan karakter murid, sehingga karakter akan terbentuk dengan pembiasaan yang diterapkan di sekolah. Ya, yang artinya begini Bu, maksudnya kita sudah melakukan pembiasaan baik atau budaya positif. Seperti pembiasaan itu seperti kita setiap hari anak-anak kalau sebelum dan sesudah makan sudah melaksanakan berdoa. Nah, pada waktu kita lupa Bu, langsung ke kegiatan akhir mesti ada anak yang bertanya, Bu, tadi belum berdoa sesudah makan. Nah, berarti itu anak-anak sudah tertanam disiplin, sudah tertanam budaya positif yang ada di dalam diri anak. Nah, budaya positif akan muncul karena adanya lingkungan yang positif. Lingkungan positif dapat terbentuk dengan keyakinan kelas. Nah, di sini tujuan keyakinan kelas adalah menanamkan budaya positif yang akan menjadi bekal murid untuk selamat dan bahagia. Menjadikan keyakinan kelas sebagai pembiasaan yang terulang secara otomatis dan membantu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, menciptakan proses berpikir kritis, kreatif, reflektif dalam menggali nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nah, di sini kita akan sama-sama sharing untuk keyakinan kelas. Nah, apa sih artinya keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu sebelum kita ke kegiatan awal, sebelum masuk kegiatan inti, kita mengajarkan keyakinan kelas dulu kepada anak. Nah, dengan cara kalau di tingkat SD, SMP itu biasanya dengan menuliskan, jadi terus ditempelkan di papan. Kalau anak TK kan biasanya tidak bisa. Nah, kalau yang sudah saya terapkan setiap hari, kalau sebelum kegiatan inti, saya bertanya dulu. Nah, anak-anak, kesepakatan kelas kita hari ini apa? Pasti ada anak yang menjawab, tidak boleh pindah tempat duduk Bu. Oh ya betul, satu. Yang kedua apa? Tidak boleh rame Bu. Oke, yang kedua tidak boleh rame. Yang ketiga apa? Tidak boleh mengganggu temannya Bu. Oke. Nah, kalau sudah kita kesepakati, nanti yang melanggar nanti bagaimana? Dijewer Bu. Biasanya anak-anak seperti itu. Nah, jadi sudah tertanam kalau hari ini berarti gak boleh ramai, kesepakatan tidak boleh pindah tempat duduk, tidak boleh menjahili teman. Nah, seperti itu. Nah, kali ini coba kita akan membuat kesepakatan kelas. Jadi ini akan saya bagi terserah jenengan pengennya seandainya jenengan ini umpama murid. Nah, kesepakatan apa yang pengen Anda tulis di sini? Monggo.
kalau sudah bisa ditempel di sini ya. Monggo terserah seandainya dengan apa yang ingin Anda tulis atau kesepakatan rapat ini mawon nopo. Kemudian sudah bisa ditempel Satu aja tuh. satu aja, cukup satu saja. Dua ke bukan apa-apa putih ya. Oke, monggo. Ya, ini coba saya bacakan satu-satu ya. Nah, ini yang rame tidak pulang. Oke. Yang kedua, tidak boleh rame. Ya. Tidak boleh rame di kelas. Anak tidak boleh berkata kotor. Tidak boleh rame. Tidak boleh makan waktu pelajaran. Tidak boleh makan saat pelajaran. Belajar dalam kelas tidak berkeliling saja, bergantian. Tidak boleh berbicara berteriak. Nah, ini sudah termasuk kesepakatan kelas. Nah, kalau usia PAUD kan tidak bisa menulis gitu ibunya, bisa dengan gambar. Kalau tidak boleh bicara, kita bisa menggambar kepala. Nah, atau kita coret, berarti ini dilarang berbicara, menggunakan simbol-simbol. Nah, ini membuat anak-anak menjadi sudah tertanam di dalam diri anak ujung. Oke, sudah membuat kesepakatan kelas. Kalau mau gak oleh rame, kalau guru nanti kalau melanggar ada sanksinya. Nah, anak-anak itu sudah tidak sadar, sudah berpikir kritis. Gitu, sudah berpikir kritis, bernalar kritis. Oh iya, dia sudah bisa mengembangkan kemampuannya untuk menangkap. Oh iya, sudah ada keyakinan kelas. Gitu. Nah, sekarang ibu-ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini perbedaannya apa, Bu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira bedanya apa? Jadi, kalau peraturan dibuat, ya, betul sekali. Nah, kalau keyakinan adalah kolaborasi atau gitu, kesepakatan kelas yang disepakati oleh guru dan anak. Tapi kalau peraturan kelas dibuat oleh sekolah atau guru selama proses pembelajaran. Nah, jadi itu bedanya. Biasanya kita kan membuat peraturan. Nah, kalau sekarang itu alangkah baiknya mengadakan keyakinan kelas yang kita sepakati antara anak dan guru. Jadi anak itu belajar itu dengan ikhlas, terus aman, senang, antusias. Nah, untuk materi berikutnya adalah
posisi kontrol. Nah, siapa yang bisa mengontrol diri kita atau anak? Kira-kira siapa? Yang bisa mengontrol diri kita? Siapa? Ya betul, diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Nah, kali ini kita akan mencoba kegiatan coba buka. Nah, nanti dua orang bermain peran. Yang A mengepal tangan dan anggaplah di tangan ini, di dalam kepalan tangan ini adalah sesuatu yang berharga bagi jenengan. Nah, nanti yang B, peran B adalah berusaha membujuk atau merayu. Merayu memberi dengan apa? Iming-iming memberi imbalan, bahkan boleh mengintimidasi, mengancam. Ya, pokoknya agar Ani mau membuka kepalan tangannya. Jadi, monggo saya minta dua orang maju ke depan. Nah, ya ini yang A siapa, yang B siapa? Ya, monggo. Yang A siapa, yang B siapa? Monggo terserah. Monggo. Bisa dimulai, monggo. Ini apa? Nasinya lihat, tidak boleh. Nanti dibagi nanti. Wah, nggak boleh. Tak dolan. Tak sayang ya. Dibuka satu-satu ya. Terima kasih. Oh ya, sudah, terima kasih ya. Buntin yang sudah kita merayu akhirnya terbuka tangannya Bu Lili ya. Nah, jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita. Kalau Bu Lili kekeh pokoknya nggak mau, nggak tak buka ya nggak tak buka gitu. Nah, ini adalah yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol itu dibagi menjadi 5. Ada teman, pendukung, pemantau, pembuat merasa bersalah, dan manajer. Nah, kita akan kupas satu-satu. Nah, apa sih pendukung itu? Kalau kita memposisikan sebagai pendukung adalah menggunakan dukungan fisik maupun verbal, menggunakan kata-kata untuk menekan seperti patuhi peraturan saya atau awas, mengancam. Mendukung itu langsung kepada anak hukuman fisik. Nah, kalau ini pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah itu guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri dengan kata-kata, berapa kali ibu harus memberitahu kamu apa kamu nggak kasihan sama ibu, itu membuat anak-anak merasa bersalah, kecil hati. Untuk yang ketiga, memposisikan diri kita sebagai teman. Nah, jika guru dianggap tidak membantu, maka murid akan kecewa karena murid sudah menganggap kita sebagai teman. Guru mengontrol murid melalui persuasi dengan kata seperti ini, ayo bantulah demi ibu ya, apa kamu tidak ingat ibu banyak membantumu selama ini. Nah, mereka, kalau kita menganggap murid sebagai teman, nah
Jadi kalau nangis mesti mencari saya. Ini, jadi dia menganggap saya itu sebagai temannya, apa-apa sama Bu Ani, apa-apa sama Bu Ani. Nah, kalau sebagai memantau berarti mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Proses memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Peraturannya apa? Apa kamu tahu? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini membuat murid mentaati konsekuensi dari melanggar aturan atau murid merasa tidak nyaman karena dipantau terus sama gurunya. Nah, yang terakhir adalah manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini murid mempunyai tanggung jawab dan menentukan sendiri solusinya melalui keyakinan atau nilai-nilai kebajikan. Nah, dari 5 posisi kontrol ini sebaiknya kita ambil yang mana, Bu? Menurut panjenengan? Ya, kan yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Ya, jadi pilihannya itu tergantung masing-masing panjenengan semua, tergantung masing-masing. Pengen penghukum atau pengen pembuat merasa bersalah atau pengen manajer, nah, itu tergantung situasi. Nah, kata Butin tergantung situasi, kita mengontrol diri kita di situasi kan setiap pembelajaran akan berbeda di situasinya. Di situ kita harus bisa mengontrol diri kita bisa menjadi kelima-limanya. Oh ya, nah yang dimaksud 5 posisi kontrol ini adalah untuk memecahkan suatu masalah, yaitu restitusi. Apa sih restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi setelah siswa itu merasa bersalah, tapi dengan kita memecahkan dengan restitusi, akhirnya anak-anak itu bisa kembali ke teman-temannya tanpa merasa bersalah. Nah, ciri-ciri restitusi di sini adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi juga memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, ya. Jadi restitusi ini adalah suatu cara proses pemecahan masalah jika ada seorang anak yang sedang ada masalah atau melanggar peraturan kelas. Nah, kali ini kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Nah, jadi di dalam 5 posisi kontrol ini sebaiknya kita itu menjalankan peran kontrol sebagai manajer. Nah, melalui segitiga restitusi. Nah, apa sih segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini adalah ada contoh segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di sekolah.
Ya, ini adalah contoh segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di sekolah. Itu tadi contoh segitiga restitusi, yaitu pada intinya kita tidak boleh tidak boleh menyalahkan anak, karena kita begini menyadarkan anak kita ini hanya manusia biasa. Manusia biasa itu juga punya salah, tidak ada yang sempurna. Nah, maka dari itu pentingnya segitiga restitusi itu adalah, kita memposisikan dulu sebagai manajer. Jangan langsung marah-marah. Biasanya kan langsung marah. Nah, kita harus tenang, ambil nafas dulu, terus mendudukkan anak, bertanya kenapa, terus alasannya apa, gitu. Terus kalau kita berbuat salah itu konsekuensinya apa. Jadi anak-anak itu biar tahu, kalau berbuat salah itu konsekuensinya begini, dan bagaimana cara menyelesaikan
kita sebagai guru itu sekarang tidak boleh memaksakan murid dan juga tidak boleh kalau cahkai lo nakal, nah kalau ngecek anak kalau nakal ya, tidak ada anak yang nakal. Kita tidak tahu kekurangan mereka di rumah, apa kurang perhatian orang tua, mungkin kebutuhan mereka kurang terpenuhi di rumah, akhirnya di sekolah dia bisa mengekspresikan menjalin teman, karena dia itu ingin diperhatikan intinya. Kita sebagai guru menggali ada apa anak tersebut, kenapa begini. Nah, sebaiknya dalam segitiga restitusi ini kita mengambil posisi kita sebagai manajer. Untuk yang terakhir saya ucapkan terima kasih atas partisipasi panjenengan semua untuk aksi nyata di modul 1.4 budaya positif. Dalam guru penggerak ada motonya salam bahagia dan salam guru penggerak. Kita sebagai guru harus bahagia dulu ya. Bahagia walau di rumah. Ingat ini, kalau ada masalah atau apa, guru itu tidak boleh membawa suasana di kelas. Jadi guru harus bahagia. Otomatis anak jika guru bahagia, mereka juga aman, nyaman, dan juga bahagia belajar di sekolah. Terima kasih. Itulah tadi materi yang saya sampaikan untuk bukti aksi nyata saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari TK Nggolan, saya sebagai Kepala Sekolah TK Nggolan Bu Erin Rosida SPJ AUD, TK Nggolan Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terpilihnya Bu Ani Rahayu, guru saya sebagai guru penggerak tahun 2022. Kami merasa bangga, kami merasa senang, kami merasa bahagia sekali karena ada peluang untuk TK kami agar bisa lebih maju dan mandiri. Dengan adanya keyakinan kelas dari kegiatan sosialisasi kemarin, kami merasa lebih semangat, lebih memberi keyakinan pada anak-anak kami karena dapat mewujudkan kegiatan sekolah kami untuk lebih maju. Kami dapat mengklarifikasi dengan adanya sosialisasi tersebut, kami menindaklanjuti ada 3 poin, yaitu keyakinan kelas, di mana anak merasa senang, merasa lebih mandiri, lebih nyaman di sekolah, sehingga membuat kegiatan pembelajaran di sekolah kami lebih menyenangkan dan lebih maju. Kemudian ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian pemantauan, teman, dan manajer. Kami sebagai manajer di TK Nggolan, kami sangat bangga, sangat merasa senang dengan adanya guru penggerak. Dengan tersebut kami lebih merasa lebih maju, selangkah lebih maju. Kemudian dengan adanya sosialisasi dapat mewujudkan segitiga restitusi. Jadi dengan adanya permasalahan kami bisa menyelesaikan dengan senang hati, dengan anak-anak, dengan guru, sehingga kami merasa nyaman dan merasa
lebih maju. Semoga dengan kegiatan sosialisasi kami merasa lebih mandiri, lebih terkontrol dengan keadaan di TK kami. Sekian dari kami, semangat lebih maju dan terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.